Halo semuanya, hari ini saya akan berbagi sedikit dari buku yang saya baca, yaitu Dilarang Jatuh Cinta. Penulisnya adalah Joshua Wahyudi dan Foni Tamrin. Topik pembahasan yang saya pilih adalah carilah pasangan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mengapa kita harus mencari pasangan yang bertumbuh di dalam Tuhan? Bertumbuh seperti apa yang dimaksud di sini? Apakah artinya kita sama-sama Kristen atau sama-sama seiman? Tidak. Ya, bertumbuh yang dimaksud di sini adalah apakah orang itu benar-benar berakar di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah orang itu benar-benar mencintai Tuhan dan benar-benar berserah atau bergantung hanya kepada Tuhan? Kita lihat di sini, bertumbuh. Bertumbuh itu kalau kita lihat arahnya itu menuju kepada Kristus dan meninggalkan dunia. Ya, kalau kita biasa kenal dengan lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika seseorang mencintai Kristus atau memutuskan untuk percaya kepada Kristus, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang dulu, yang lama, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan berjalan melangkah ke depan ke arah Kristus itu sendiri. Berarti orang yang bertumbuh itu orang yang seperti apa? Pastinya dia memiliki iman yang kuat kepada Kristus. Kemudian hidupnya itu dapat dijadikan teladan karena semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dan tentunya hidupnya itu memiliki kasih yang kuat kepada Allah dan juga kasih kepada sesamanya atau kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, berikut saya akan membahas tentang tiga jenis hubungan ketika kita itu bertumbuh di dalam Kristus atau ketika kita tidak bertumbuh dalam Kristus dan pasangan kita yang justru bertumbuh atau justru kedua-duanya itu tidak bertumbuh di dalam Kristus. Kita lihat yang pertama, itu adalah hubungan yang berpusat pada kekuatan diri, di mana pasangan yang satu mengandalkan dirinya dan yang lain juga sama demikian ya. Jadi ketika ada permasalahan, masing-masing mencoba untuk menyelesaikannya dengan caranya. Nah, hal ini terus pasti akan membawa kesulitan ya. Kenapa? Karena ketika dua orang itu berusaha untuk menyelesaikan atau mengatasi jurang yang ada, permasalahan yang ada itu bukan semakin baik, bisa saja semakin buruk. Ya, dan jurang perbedaan itu justru makin jauh ya, tetap akan jauh. Kenapa? Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda, masing-masing punya cerita masa lalu dia yang berbeda, sehingga punya pemahaman yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya kalau misalnya kita itu belum mampu untuk bisa mengenal diri kita sendiri, kita juga tidak akan mungkin mengenal orang lain. Dan siapa sih yang sudah mengenal dirinya sendiri? Seseorang akan semakin mengenal dirinya, apa yang ada di dalam dirinya itu jika dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi jika dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, bagaimana dia mengenal dirinya, apalagi mengenal orang lain? Sehingga pada akhirnya seperti pada gambar di sini ya, ujung-ujung jurangnya itu tetap akan jauh dan masalah itu tidak akan terselesaikan, yang ada mungkin masalah yang baru bermunculan. Yang kedua, hubungan timpang sebelah. Nah, hubungan yang timpang sebelah ini terjadi ketika salah satu itu mengarahkan pandangannya kepada Kristus, tetapi pasangannya atau pihak yang lain itu tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya oke, yang di sini si cewek ya, si cewek
mengarahkan pandangannya ke Kristus, si cowok tetap dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat dengan relasi yang seperti ini, sama saja jarak yang dihasilkan pun tetaplah jauh, ya, tidak banyak berubah. Nah, di sini biasanya ada nih yang berkata seperti ini, ya. Aduh, mungkin nih Tuhan mau pakai saya untuk mengubah orang ini. Jangan salah, ya, mengubah orang itu bukanlah hal yang mudah. Tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Itu sangat sulit. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang, bukan kita. Ya, tugas kita adalah ya berbagi hidup, berbagi kasih. Tapi apakah itu adalah orang yang menjadi pasangan kita, menjadi orang yang akan mendampingi kita bahkan untuk sampai kepada pernikahan nanti, ya, seumur hidup? Tidak, ya, karena relasi dan penginjilan itu adalah dua hal yang berbeda, kita tidak bisa samakan. Nah, pada akhirnya relasi yang seperti ini atau hubungan yang timpang sebelah ini hanya akan memberikan kesulitan, beban, kelelahan, kecapean, ya, kepada satu pihak saja. Gitu. Oke, berikut kita melihat pada hubungan yang terakhir, ya, hubungan yang terpusat kepada Kristus. Ini adalah hubungan di mana kedua-duanya itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, kita lihat di sini yang cewek, ya, dia mengarahkan pandangannya kepada Kristus, yang cowok juga. Nah, ketika kedua pihak terus bertumbuh searah Kristus, maka lama-kelamaan, ya, otomatis perbedaan kedua pihak ini akan makin sempit. Ya, terlihat di ilustrasi ini, ya, gambar ilustrasi ini. Nah, kenapa? Karena walaupun kedua ini mungkin punya masa lalu yang buruk atau mungkin punya perbedaan, tapi karena kedua-dua ini mengarah kepada Kristus, maka Kristuslah yang akan memulihkan dan juga mempererat relasi dari pasangan tersebut. Dan itu sangat indah. Kenapa? Karena Kristus atau Allah itu sendiri pencipta kita yang campur tangan di dalam relasi tersebut. Ya. Nah, dari ketiga pilihan ini bagaimana? Kita mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih relasi yang pertama tadi, yang tidak jelas arahnya kemana, masing-masing dengan kekuatannya sendiri dan kita tidak tahu, ya, bisa klop atau tidak. Atau relasi yang kedua yang timpang sebelah, yang pada akhirnya hanya membuat salah satunya itu kelelahan, capek, dan mungkin pada akhirnya akan menyerah dengan hubungan tersebut, yang pada akhirnya berakhir pada perpisahan juga ujung-ujungnya. Atau yang ketiga nih, yang ini nih, relasi yang terpusat pada Kristus, di mana Kristus yang akan mempersatukan, mempererat relasi tersebut, dan itu akan sangat indah. Ya, pilihan dikembalikan kepada setiap kita. Oke, bahan yang saya bagikan ini saya tadi sudah sampaikan bahwa saya ambil dari buku ini, Dilarang Jatuh Cinta, Joshua Iwan Wahyudi dan Foni Sislia Tamrin. Ini bagus sekali jawaban tuntas dari semua pertanyaan galau seputar cinta dan pacaran, dan ilustrasi-ilustrasinya sangat bagus. Penggunaan gambar, warna juga sangat enak, ya, untuk dilihat dan membuat remaja pun senang untuk membacanya. Bahasanya juga mudah dimengerti, ya. Maka saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh siapa? Remaja di atas usia 14 tahun, orang tua yang punya anak ABG, para guru dan konselor, ya, yang mau menikah, dan juga bagi kalian yang mungkin saat ini berada di pelayanan divisi anak muda. Sangat bagus sekali, ya, recommended. Silakan, saya akan taruh di deskripsi linknya, di mana kalian bisa
pesan buku ini ya, sangat-sangat recommended. Dan yang paling utama adalah buku ini tentunya berdasarkan pada firman Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat membangun relasi yang benar, relasi yang terarah kepada Kristus.